Ulio Botee. Namanya La Ulio, disapa Botee. Dia pewaris Mangkau di Bone menggantikan ayahandanya. Mapajung La Tenrisuki yang memperanakan Matin Roe Ritterung. Setelah Puang Mapajung wafat, maka anaknya yang bernama Botee menjadi pewaris Mangkau di Bone sesuai dengan apa yang telah diwasiatkan oleh orang tuanya. Semoga aku tidak kualat adalah La Ulio, nama dirinya disapa Botee. Diceritakan kalau umurnya memang masih muda, namun badannya sudah besar. Pengusung tandunya jumlahnya selalu lebih dari 7 orang. Maka itulah diberi gelar Botee. Beliau adalah Raja Bone yang disebut sangat taat berencana. Inilah pula raja yang gemar menyabung ayam. Beliau dikenal juga sangat memegang komitmen. Dia memperistrikan perempuan bernama Wetan Riwewang disapa Denrae, anak dari Arung Patiro Magadinge dari istrinya bernama Wetan Ri Sumange. Beliau melahirkan anak bernama Tidaklah Aku Kualat Leten Riwawe disapa Bung Kange. Dia juga melahirkan Laica. Dia juga melahirkan Welempe. Dia pula yang melahirkan Weten Ri Pakua. Inilah Mangkau yang mula didampingi oleh Kajau Lalidong. Ini pula Arumpone yang membuat perjanjian dengan Raja Goa bernama Daeng Matanre. Perjanjian itu kemudian dinamakan bersandingnya Sudang dan Latea Riduni di Tamalate. Si tetonganna Sudangi Latea Riduni ri Tamalate. Inilah surat yang mengisahkan perjanjian antara Karaeng Goa bernama Daeng Matanre dengan Arumpone bernama La Ulio Botee. Nama anumertanya Matin Roe Ritterung. Beginilah, apabila Bone menghadapi masalah, maka laut akan berdaun dilalui oleh orang Makassar. Apabila Goa menghadapi masalah, gunung akan susut dilalui oleh orang Bone. Kita tidak saling berencana buruk, tidak saling menggiringkan senjata. Bone dan Goa tidak saling menginginkan emas murni, pewaris kekal dan harta banyak. Dialah yang bersahabat dengan Goa, seperti yang disebut dalam kisah para pendahulu hingga pewarisnya kelak. Barang siapa yang tidak berpegang teguh pada wasiat pendahulu, maka negerinya ibarat periuk yang akan pecah, seperti pecahnya telur yang dihempaskan ke atas batu. Inilah pula Arumpone yang mengalahkan Datu Luwu yang berkedudukan Cenrana. Dia pula sebagai Raja Bone yang bersama-sama dengan Karaeng. Goa bernama Daeng Bonto, putra Daeng Matanre. Namun pada akhirnya Karaeng melakukan pengingkaran sehingga Arumpone menantangnya. Botee menikah lagi di Mampu dengan memperistri wanita bernama Wetan Rigau, anak dari Wetan Rigelang dan Le Maleje bergelar Opu Daleng yang bertahta sebagai Arungkung. Dia melahirkan anak bernama We Balole disapa Ida Palisu yang bertahta sebagai Arung Mampu dan bergelar Masalasai atau yang beristana di Kaju. Dialah juga yang memperanakan Sang Kuru Dajeng disapa Peta Botowae yang memiliki nama gelaran Masau Lampe Rimajang yang bertakhta sebagai Arungkung. Anaknya ini tidak disebut keturunannya. Pada masa Botee sebagai Raja Bone merupakan permulaan Karaeng Goa menginjakkan kakinya di tanah Bone. Dikisahkan
Kedua belah pihak antara Karenggoa dan Arompone duduk bersama di sebelah Lacokong. Terjadi bunuh-membunuh antara orang Bone dan orang Goa. Jika orang Bone yang menetak, maka orang Bone yang menutupinya sarung. Jika orang Goa yang menetak, maka orang Bone yang menutupinya sarung. Bone inilah sebagai Raja Bone yang bersama-sama dengan Raja Goa yang menyita pusaka orang Wajo, tepatnya di Topacedo. Manakala masa pemerintahannya sebagai Mangkau sudah mencapai 20 tahun, maka Botee pun mengumpulkan rakyat Bone untuk menyampaikan pengumuman. Beliau menyampaikan berita kepada rakyat Bone. Saya akan menyerahkan mahkota kerajaan kepada anak saya yang bernama Leten Rirawe. Rakyat Bone pun bersepakat ketika mendengar ucapan Puang Botee. Beliau pun menyiapkan istana untuk anaknya menjelang 7 hari upacara pelantikan. Setelah menyerahkan kekuasaannya, beliau kemudian membawa anaknya naik ke istana. Adapun Puang Botee bertempat tinggal di 2 kampung atau wanua secara bergantian, yaitu pada istrinya di Bone dan istrinya di Mampu. Inilah Puang Botee yang membenci keponakannya bernama Lapaunru dan membenci pula sepupunya yang bertahta di Pacing bernama La Mulia. Keduanya mendatangi Kajao dengan maksud meminta perlindungan diri sekaligus meminta maaf kepada raja. Saat itu bertepatan dengan malam kedatangan keduanya ke Mampu. Akan tetapi, berita kedatangan keduanya itu belum sampai ke Mampu. Pada saat yang sama, Botee sedang melakukan sabung ayam. Secara tiba-tiba, dari jauh mata Botee melihat kedua orang itu, keponakan dan sepupunya. Tiba-tiba saja amarahnya bangkit lagi. Beliau pun bergegas kembali ke rumahnya. Sementara itu, Lapaunru dan Lamulia bersepakat. Baik kiranya apabila kita menyusul untuk mengucapkan permintaan maaf sekaligus perlindungan pada Kajoe di Bone. Kita berharap agar dialah yang menengahi kita dalam meminta maaf. Hanya saja ketika keduanya tiba di kampung Iterung, serta-merta Botee menoleh ke belakang dan dalam pandangannya terlihat sepupunya berjalan bersama keponakannya. Beliau mengira kalau dirinya lah yang dibuntuti dan akan diamuk. Ia pun meminta diturunkan dari usungannya. Di pihak lain, Lapaunru merasa terdesak dan tidak mungkin lagi meloloskan diri. Sehingga tidak ada pilihan lain kecuali berduel dengan Botee. Disebutkan, Lamulia mengimpaskan nyawa Lapaunru. Botee meninggal dan diberi nama Anumerta Matinroe Riitarung. Adapun anak Botee dari istrinya bernama Wetan Riwewang, disapa Donrae yaitu Leten Rirawe, disapa Bongkange. Bongkange sebagai pewaris tahta kerajaan Bone. Beliau memperistri Wetan Ripakiu Arung Timurung disapa Macipoe. Melahirkan anak bernama Lama Galatung. Lama Galatung meninggal karena penyakit asma. Leten Riwawe juga melahirkan anak yang bernama Leten Risompa. Namun meninggal karena diamuk. Adapun adik Bongkange bernama Laica, dialah yang kelak mewarisi tahta Bone dari sang kakak. Laica disebut mengawini istri janda saudaranya yang bernama Wetan Ripakiu Arung Timurung, disapa Macipoe.
Perkawinan itu memang sudah diwasiatkan oleh Bong Kange kepada saudaranya menjelang kematiannya. Harapannya kepada Laicha agar berkenan memperistri iparnya. Adapun adiknya Puata Laicha, seorang perempuan bernama Welempe, ia mempersuamikan sepupu kedua kalinya bernama Lasiliu Arung Palaka, anak dari We Mengampewali Ida Malaka dan La Gomeng. Dialah yang melahirkan La Tenrirua yang menjadi pewaris tahta Palaka. Nama Anumertanya Matinroe Ribantaeng. Adik dari We Lampe bernama We Tenripakua yang menikah dengan La Makaroda disapa To Tenribali yang memerintah sebagai datu di Mario Riwawo. Ia juga pewaris kerajaan Sopeng Rilau. Anaknya yang Mabeluae Lawaniaga disapa To Mancara diberikan tahta sebagai Arung Bila dan mewarisi pula kedatuan Sopeng Rilau dari pamannya. Dari istrinya yang lain bernama We Bolosogi, ia melahirkan anak yang bernama We Baji disapa Lebae Rimario Riwawo. Dialah yang mempersuamikan sepupunya bernama La Tenrirua. Nama Anumertanya Matinroe Ribantaeng. Melahirkan anak bernama We Tendesui Datuk Mario Riwawo. We Baji Lebae Rimario Riwawo menikah lagi dengan seorang lelaki bernama Tolempe Arung Patojo. Tidak lain adalah saudara kandung Datuk Sopeng bernama Biowe. Ia melahirkan seorang anak perempuan bernama We Bubungeng disapa Ida Sajoi bertahta sebagai Datu Watu. Anak keturunannya lah yang berkembang dan tercatat di dalam lontara Sopeng. Adapun adik langsung We Tenripakua bernama We Dandra memiliki nama Anumerta Matinroe Ribincoro. Namun tidak disebutkan nama keturunannya di dalam Atoriolong. Adapun anak dari Puata Botee dari istrinya yang bernama We Tenrigau Arung Mampu, anak dari We Tenrigela Arung Mampu, ia mempersuamikan Lama Leje Opudaling Arungkung. Nama We Balole yang disapa Ida Palimpung adalah yang mempersuamikan pamannya dari sepupu sekali ayahnya bernama Lepetawe Arung Kaju. Nama Anumerta Lepetawe ialah Matinroe Ribetung. Lepetawe tidak lain adalah anak saudara kandung Mapajung bernama Lapanaungi Topawawoi Arung Palena dari istrinya bernama We Tenriesa Arung Kaju. Hasil perkawinan itu melahirkan anak bernama We Tenripatupu disapa Ida Dusila, We Tenripateai disapa Dajai, dan We Tenriparola. Adapun adik langsung We Balole, Ida Palimpu, anak dari Puang Botee, bernama Sangkuruk Dajeng disapa Peta Botawae. Memiliki gelar Masau Lampe Rimajang. Dialah pewaris tahta kerajaan Kung. Tidak disebutkan keturunannya di dalam Atoriolonge. Adapun We Tenripatupu, dialah yang mempersuamikan Torilowae Arung Sijerling. Dia juga mempersuamikan Lapadipu Arung Barebo. Sedangkan yang bernama We Tenripatea, dialah yang mempersuamikan La Pangerang Arung Marowanging. Adapun We Tenriparola, dialah mempersuamikan La Malalangeng To Aliungeng Arung Sumali. Adapun nama pewaris tahta dari La Ulio sebagai Raja Bone adalah anaknya yang bernama La Tenrirawe.